Kita lanjutkan perbincangan kita Bang Latif. Ya. Stores dicabut. Oke. Dia mau langsung tanya? Boleh Bang Latif. Pak Marsudi, saya mau tanya Pak, bagaimana sikap NU terhadap demonstrasi besok? Apakah sejalan dengan pandangan yang akan mendemo atau bagaimana? Boleh Bapak ceritakan. Nahdlatul Ulama sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, demo besok intinya satu, bagaimana menyampaikan pendapatnya itu terjaga dengan baik dan aman. Ya. Karena apa? Menjaga keamanan ini adalah kemaslahatan yang harus bersama-sama Betul. dilaksanakan. Ya. Itu satu. Ya. Nomor dua, keinginan PBNU demonstrasi yang damai, yang berakhlak mulia itu demonstrasi yang bisa mendatangkan turisme, Turisme Pak. bukan mendatangkan terorisme. Betul. Nah, Iya, Pak. Iya. sebab saya ini pernah pengalaman. Saya pernah di Inggris, itu ada bunyi taktuk, taktuk, taktuk. Saya keluar, ada apa kok bunyinya taktuk, taktuk. Ternyata polisi naik kuda. Ya. Naik kuda ngawal demo, sambil senyum-senyum gitu. Ya. Nah, akhirnya saya yang turis itu bisa melihat, ini Menikmati cara demonya. demo yang baik. Iya. Nah, insya Allah tadi Ustadz Zaitun demikian, utamakan keamanan. Karena itu ini menjaga, Indonesia ini adalah menjaga maslahatul am. Ya. Maslahatul am ini harus diprioritaskan. Dan insya Allah para kiai yang sudah atau ustadz yang besok mau ikut demo, demo ini kan sesungguhnya amar ma'ruf. Ya. Pasti akan dilakukan dengan ma'ruf. Oke. Nahi mungkar, pasti harus dilakukan dengan ma'ruf juga. Ya. Dan insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Dan kalau besok itu lebih baik daripada yang kemarin, saya yakin bangsa Indonesia ini akan bangsa yang hebat. Bangsa yang bagus. Polisinya nanti ke depan itu tinggal sambil guyonan saja. Tapi saya ngelihat awalnya sudah bagus ini, awalnya. Mana ada demo itu rapat dulu ini. Ya, ya. Rapatnya itu dengan yang mau menjaga Ya, keamanan. Nah, mudah-mudahan besok itu. Jangan sampai ada susupan yang sifatnya pribadi yang akan memperjelek situasi. Ya. Itu saja. Oke. NU tidak melarang tapi tidak menganjurkan. NU untuk menjaga agar ini semua berjalan dengan baik, memang ya kalau mau demo silahkan. Ya. Datang juga silahkan. Dari kemarin kan begitu. Ya. Namun seperti Muhammadiyah nih, nggak usah bawa atribut-atribut NU. Karena atribut-atribut NU ini, NU sebagai pendiri republik, mudah-mudahan bisa untuk ngawasi semua. Oke. Ngawasi siapa? Yang ngawasi yang demo, Ya. ngawasi juga yang ngurusi menjaga demo. Ya. Nah, ini pentingnya di situ. Oke. Ngawasi yang dibawa Pak Zaitun, juga ngawasi yang Pak Polisi. Pak Polisi. Nah, Ya. itu kira-kira. sebagai pengawas. Kalau Muhammadiyah sikapnya juga sama, tidak melarang, tidak menganjurkan. Ya, kalau secara organisasi kami menyampaikan bahwa Muhammadiyah tidak berpartisipasi di dalam aksi demonstrasi yang diselenggarakan oleh elemen umat Islam itu. Iya. Tetapi kalau anggota Muhammadiyah sebagai warga negara akan berpartisipasi, itu hak pribadi mereka. Pemerintah saja tidak melarang demo, masa Muhammadiyah melarang. Iya. Jadi ini kan hak warga negara yang tentu harus kita hormati. Dan itu sesuai dengan khitoh Muhammadiyah. Karena itu maka menyambung demo yang damai itu malah saja di pemikiran. Ada video yang dikirim lewat media sosial. Ada anak-anak yang membaca mengenai bagaimana demo seharusnya dilaksanakan besok. Anak-anak itu menyampaikan begini, Bapak kalau demo ya usahakan pulang kembali, jangan tinggalkan wasiat tidak akan kembali. Kami masih rindu Bapak di rumah bersama kami.
Kalau Bapak akan demo sesuai agama Islam, ya tolonglah jangan membuat kata-kata yang kasar. Ya. Jangan tinggalkan sampah, kan anadofatu minal iman, Ya, kira-kira ya, ya, begitu. ya. Jadi kalau besok itu demonya tertib, tidak perlu ada pengalihan arus Pak Polisi, itu menjadi demo uswatun hasanah menurut saya. Jalannya tertib, Ya. kemudian semua bawa kantong sampah, minumannya masukkan sampah semua, selesai tidak perlu ada Tidak diusir. tidak sudah diusir, selesai tidak perlu sendiri. ada sampah di mana-mana. Itu bedanya demonya para ulama dengan konser. Jadi harus menjadi demo uswatun hasanah. Kira-kira begitu. Itu kalau menyambut masalah sampah, ini alhamdulillah kita sudah ada divisi ya khusus kebersihan. Ini organisasi Islam berlomba-lomba masuk ke divisi itu ya. Jadi dan dari kami panitia sudah memberikan edaran yang banyak, masing-masing harus bawa kantong plastik untuk sampah ya. Prinsip kita ini harus lisa darah apik ya. Lihat sampah ambil ya. Tidak rapi rapikan ya kan begitu ya. Jadi jangan meninggalkan yang tidak baik. Dan ya. tolong dijaga taman jangan rusak, nanti Pak Ahok Nah, marah. ini sekalian kita jawab ya. Demonstrasi yang lalu itu, mohon maaf bukan peserta demo ya yang ada di medsos tentang taman yang rusak itu. Saya sendiri kan ikut juga. Saya melewati tempat itu. Itu tidak benar. Ini mesti ada orang yang mengerjakannya itu. Tapi kami sekarang mengantisipasi itu. Agar ini tidak lagi terjadi, kami memagari semua ya sehingga kita bisa melihat ini siapa sebetulnya yang merusak taman itu. Ya insya Allah. Insya Allah. Saya ke Mas Alimun. Kok di luaran demo seperti bakal bagaimana? Ini ketawa-ketawa semua yang mau demo nih. Betul Nah, ya. Benar karena ini menyangkut event yang sangat besar, berbagai kepentingan meskipun tujuan awalnya bagus ya, tapi kita juga harus menghitung atau sedang mengantisipasi berbagai kemungkinan apabila ada kelompok orang atau mungkin saja pihak-pihak yang tidak menghendaki ini jalan damai menyusup ke situ. Oke. Paling tidak yang bisa kita catat adalah pertama-tama adalah mobilisasi kekerasan yang sudah mulai meluas. Kita tidak bisa menutupi itu, apalagi kalau sampai mengabaikan. Misalnya per hari ini banyak sekali kita lihat di sosmed misalnya mulai mengancam tentang adanya tangkap Ahok, lalu kemudian bahwa kepala Ahok akan saya kasih sekian puluh juta rupiah atau miliar dan sebagainya. Nah yang semacam inilah yang harus kita antisipasi. Yang kedua, selain masalah kekerasan yang mungkin saja menimpa atau setidaknya menyusup dalam proses yang sangat besar ini, adalah satu hal yang harus kita cermati Mas Latif, yakni bahwa ada yang belum selesai nih masalah hubungan agama dan negara ini. Kalau kita amati dalam proses demokrasi Ustadz Zaitun ya, misalnya begini, dengan semakin banyaknya institusi-institusi yang memberi ruang terhadap artikulasi kepentingan umat. Kita catat misalnya di DPR itu antara 2010 sampai 2015 misalnya, banyak legislasi yang mengatur masalah-masalah keislaman. Di mana kepentingan Islam terjaga di NKRI kan. Ada undang-undang pornografi, undang-undang wakaf dan zakat, dibentuk Basnas, undang-undang pendidikan yang sangat pro. Pentingnya itu semakin memberi ruang pada kita sebenarnya aspirasi begitu banyak. Termasuk kepercayaan kita untuk terus-menerus menjaga institusi-institusi publik. Artinya umat sebenarnya tidak diabaikan oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Oleh penegak hukum. Kita percaya bahwa saat ini polisi sedang menggodok betul tentang masalah problem penistaan agama. Yang menyangkut yang dilakukan oleh calon gubernur dan saat menjabat sebagai gubernur. Karena itu ada baiknya juga sebenarnya umat Islam dan juga pemimpinnya menaruh trust pada institusi-institusi yang kita bangun sejak reformasi. Kementerian Agama juga memberi perhatian pada itu, menghindari radikalisasi di ruang publik, lembaga pendidikan. Nah, semacam ini kan semestinya juga harus kita catat sebagai cara bagaimana umat Islam jika mempunyai kepentingan yang besar, menyangkut penistaan, kita percayakan pada proses-proses yang lebih terlembaga, menurut saya. Tidak seharusnya selalu kita ikuti turun ke jalan dalam pengertian yang kira-kira mempunyai resiko untuk disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu mau saya.
baik kepada tuntutan umat Islam ini? Yang kita baca saya kira iya. Upaya-upaya untuk klarifikasi dari pelakunya, lembaga-lembaga hukum yang terus-menerus menggodok ini, menindaklanjuti proses laporan yang dilakukan oleh misalnya pemuda Muhammadiyah dan juga FPI. Kabarnya misalnya Polri akan mengundang pelaku yang diduga membuat penistaan agama pada hari Senin. Lalu kemudian besok mungkin memeriksa salah satu saksi pelapor dan sebagainya. Saya kira sejauh yang kita amati sebenarnya Sudah ada hal-hal yang sudah dilakukan. ada hal yang kita lakukan itu. Dan disitulah sebenarnya saya mengantisipasi saja. Dan ini Kalau sebetulnya inti pembicaraan ini. Iya. Ini Bapak ini aja sebagai contoh. Untuk mengatakan Bapak Gubernur ini dipanggil nggak bisa, diundang. Coba ini lihat persoalan yang terjadi di negeri ini. Ada seseorang di negeri ini yang kita itu semua tidak bisa menggunakan bahasa umum dalam hukum kita. Ya, bayangkan Bapak saja sebagai seorang intelektual itu menggunakan hari Senin akan diundang. Mana ada dalam hukum ya kita itu diundang. Dipanggil. Dipanggil. Iya, harus dipanggil. dipanggil. Baik. Inilah sebetulnya yang tidak dipahami. Tidak ada equal dalam masalah hukum. Dan Bapak harus tahu, ini bukan 1-2 orang. Bukan yang biasa demo. Saya saja ini jarang demo. Mungkin sekali dalam 5 tahun. Jarang sekali. Bahkan tidak. Ini adalah jutaan manusia yang terpanggil karena merasa keadilan yang belum terpenuhi. Kami dengan Pak Kapolri, Kabar Reskrim, kami sudah bicarakan ini. Ya, kami sampaikan alhamdulillah kaum muslimin ini punya sejarah indah di sini. Selalu punya kepercayaan kepada pihak keamanan. Kalau tidak, dari awal kita nggak perlu komunikasi kan. Seperti kata Bapak Jaya Suprana. Jaya Suprana mengatakan Indonesia harus jadi contoh. Kalau di Prancis, di Pakistan, di Nigeria, nggak ada lapor polisi nih Pak. Ya, justru kita ini memberi waktu yang cukup, lebih sebulan Pak. Ya. Kita harap ini, nah kalau ada yang bertanya lantas apa sebetulnya tuntutan, apa masalahnya? Masalahnya tidak ditemukan penanganan kasus ini sama dengan kasus-kasus yang lain. Mengapa tiba-tiba seperti ada kelumpuhan? Kenapa tiba-tiba sepada ada orang jadi grogi, jadi kagok? Ada sungkan. Iya, padahal kalau bicara gubernur, ada gubernur Sultra yang langsung ditetapkan. Ada ketua DPD, ada bupati baru-baru. Kenapa satu orang? Ini itu masalahnya. Artinya Pak Ali, ya, ini Pak Ustadz Zaitun bilang memang ada Ada ketidakpuasan. yang belum, ya, ada ketidakpuasan. Iya, saya percaya pada itu. Ya, Tapi itu. pada dasarnya kita tidak menolak demonya. Kita tidak menolak demonya. Tapi dalam mobilisasi massa yang begitu besar. Lalu kemudian ada ketidakpercayaan pada institusi yang sedang menangani Tidak begitu Pak. Sebab coba lihat nih, kami ini sebelum demo ini kami sudah ke pimpinan DPR. Selain ke polisi, ya berkali-kali tiap Jumat kabar reskrim. Kalau nggak percaya Pak kami nggak ke situ. Pimpinan DPR, pimpinan MPR. Tapi Bapak tahu di negeri ini Pak, sejak Orde Baru ya, tapi tersumbat. Tapi mulai mau reformasi, orang setiap ada hal yang tidak bisa dipenuhi, kita memang harus demo. Bukankah rezim yang mengantar Megawati juga begitu demo dulu kan waktu itu. Padahal mereka juga punya. Ada beberapa organisasi yang amal usahanya itu demo. PT demo. Iya, jadi dakwahnya itu melalui demo. Iya. Ya, tenang-tenang saja. Kalau memang itu amal usahanya, kalau nggak ada demo amal usahanya nggak jalan gitu. Iya. Begini, ini harus diluruskan. Sebetulnya statement seperti ini tidak perlu. Karena itu sama saja dengan kita memandang bahwa memang ada organisasi mempunyai niat yang tidak baik, ya menjadikan ini sebagai suatu usaha atau apa, itu tidak benar. Ini mohon maaf, saya sangat hormat bahkan saya, ya walaupun guyon, tetapi guyon yang dalam kondisi seperti ini harusnya dihindari. Karena ini adalah saat-saat kita harus menjaga. Saya saja mewakili pendemo berusaha untuk memberikan sesuatu yang bisa menyejukkan. Maka perlu juga pihak-pihak lain untuk menjaga itu. Iya. Bu Dea. Tambah seru pembicaraan kita Bang Latif. Nanti kita kembali ke inti tuntutan dan permasalahan bagaimana selanjutnya. Kita skor sejenak.